Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, teman-teman sekalian, para mahasiswa semester 2 mata kuliah Ulumul Quran yang kami cintai dan kami banggakan. Sebelum kita mulai diskusi dan ta'lim pada malam hari ini, mari kita buka dengan membaca Ulumul Quran dengan penuh harap bahwa Allah akan memberikan nikmat berupa pemahaman kepada kita semua untuk memahami ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi ya wa bikum salihah. Al-Fatihah. Baik, teman-teman sekalian, kabarnya gimana lebaran ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Prinsipnya adalah ketika bulan Syawal ini sudah mesti habis latihan, harusnya lebih baik, kan begitu ya, pada khidmat dan peningkatan terhadap kualitas dan kuantitas ibadah kita di bulan Syawal. Baik, teman-teman sekalian, sesuai dengan jadwal bahwa hari ini tadi di-share di grup bahwa pembahasan yang mesti kita dalami adalah berkaitan dengan Rasam Usmani ya, yang akan disampaikan oleh siapa ini? Mbak Winda Puspitasari dan Muhammad Marzuki Imron ya. Sudah bergabung dua-duanya? Ampun Ustaz. Oke, alhamdulillah. Baik, intinya adalah silakan nanti disampaikan dulu bagaimana kira-kira pengantar atau mukaddimah dari materi ini, dari topik ini, sehingga teman-teman yang lain nanti bisa memberikan feedback ya, bisa memberikan respon terhadap materi sehingga ada pola diskusi yang sehat. Yang kami harapkan teman-teman yang lain walaupun melalui online juga mesti harus bisa memberikan feedback dan juga respon terhadap materi. Ada dua hal, satu adalah silakan tanggapi berkaitan dengan substansi materinya. Yang kedua adalah silakan tanggapi berkaitan dengan proses penyajian dari makalah atau paper yang ditulis. Ini dua hal, karena kita akademis maka dua-duanya juga harus sejalan ya. Substansi juga harus dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah paper atau makalah yang disampaikan juga harus dipertanggungjawabkan. Jadi biasakan untuk memberikan saran dan kritik terhadap dua hal itu minimal. Saya kira itu untuk pengantar dari saya. Silakan Mas Marzuki Imron dan Mbak Winda untuk memimpin diskusi kita. Terima kasih. Baik, matur nuwun Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati guru kami, pengampu kami, pengajar kami Ustadz Azibur Rahman MAG. Yang kami hormati teman-teman semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sehat kita semuanya barokah. Dan semoga kita semuanya dapat belajar bersama-sama, berdiskusi bersama-sama, dan semoga ilmu yang kita dapatkan pun menjadi keberkahan. Baik, hari ini insya Allah kami dari kelompok 4 angkat berbicara tentang Rasam Usmani, tentang apa itu Rasam Usmani, lalu bagaimana hukum menggunakan Rasam Usmani ataupun selain Rasam Usmani, dan apa kaidah-kaidah Rasam Usmani. Untuk penjelasan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada rekan kami Bu Winda Puspitasari. Monggo dipersilakan Ibu. Ya, terima kasih, Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin ya, mumpung masih sahwal.
Mohon maaf apabila saya banyak salah dan banyak kurang dalam setiap mata kuliah. Saya akan menjelaskan tentang Rasm Utsmani, latar belakang. Pada masa Utsman, Islam telah tersebar luas ke berbagai wilayah dan orang Islam telah terpencar. Pada setiap daerah telah populer bacaan sahabat yang mengajar mereka. Seperti bacaan penulis Syam mengikuti bacaan Ubay bin Ka'ab. Penduduk Irak mengikuti bacaan Abdullah bin Mas'ud. Dan sebagian lain mengikuti bacaan Abu Musa al-Ashir. Hal ini terjadi karena pada mulanya Nabi SAW memperbolehkan orang Islam membaca Al-Quran dengan dialog mereka masing-masing, dan bacaan itu kita kenal dengan qiraah sa'ab. Ngapunten, qiraah sab'ah. Dari peristiwa itu, maka Utsman bin Affan sebagai khalifah perlu membuat keputusan untuk membuat satu dialog bacaan agar tidak ada perdebatan bacaan Al-Quran. Next. Rumusan masalah. 1. Bagaimana sejarah Rasm Utsmani. Yang kedua, bagaimana kaidah penulisan Rasm Utsmani. Yang ketiga, bagaimana hukum penulisan Al-Quran dengan Rasm Utsmani. Tujuan penulisan yaitu 1. Mengetahui secara singkat Rasm Utsmani, mengetahui kaidah penulisan Rasm Utsmani, dan yang terakhir mengetahui hukum penulisan Al-Quran dengan Rasm Utsmani. Sejarah penulisan Rasm Utsmani. Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari menjelaskan dari Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Hudzaifah bin Al-Yamani datang menghadap Khalifah Utsman yang memimpin bersama penduduk Syam dan Irak dalam menaklukkan Armenia. Ia merasa cemas dan pertengkaran yang terjadi antara penduduk Irak dan Syam mengenai tentang qiraah Al-Quran. Sebagaimana kaum Yahudi dan Nasrani. Selanjutnya, Utsman mengirim utusan kepada Hafsah dan berpesan, kirimkanlah kepada kami suhuf lembaran-lembaran Al-Quran hasil kodifikasi Abu Bakar. Kami akan menyalinnya ke dalam beberapa mushaf, kemudian akan kembalikan lagi kepadamu. Next. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka, setelah proses penyalinan tersebut selesai, mereka menyalinnya dalam beberapa mushaf. Setiap daerah. Khalifah Utsman memerintahkan agar selain mushaf Al-Quran yang telah distandarisasi tersebut untuk dibakar agar tidak menimbulkan perpecahan di kalangan umat. Sejarah perkembangan penulisan Al-Quran. Pada masa Rasulullah, tulisan yang digunakan hanya terdiri atas simbol dasar yang hanya menggambarkan struktur konsonan dari sebuah kata. Dituliskan dalam bentuk garis dan lurus tanpa titik dan baris. Adanya tanda baca baru diperkenalkan dalam penulisan Al-Quran pada masa pemerintahan Bani Umayyah, yaitu Abdul Malik bin Marwan. Diriwayatkan bahwa orang pertama yang memperkenalkan tanda titik dalam Al-Quran adalah Abu Aswad al-Du'ali. Next. Penulisan tanda baca Al-Quran terus mengalami penyempurnaan. Penambahan tanda baca pertama dilakukan oleh Abu Aswad al-Du'ali, yaitu dengan cara melambangkan fathah dengan titik di depan atas huruf, kasroh dengan titik di depan bawah huruf sedang bertitik di akhir huruf. Lalu perbaikan dilakukan oleh Nasr bin Hashim atas perintah Al-Hajjaj. Perbaikan ini berupa perubahan titik pada suatu huruf guna perbedaan atas huruf lain. Kemudian Al-Khalil bin Ahmad mengubah sistem harokat, garis atau panjang di atas sebagai fathah, garis satu panjang di bawah sebagai kasroh, dan waw kecil di atas sebagai lambang dhammah. Demikian pula dengan lambang tanwin, yaitu dengan 2 garis dan 2 waw kecil. Kaidah penulisan Rasm Utsmani. Menurut Imam Sudi dalam kitab
dalam kitab Itqan bahwa ada 6 kaidah dalam rasm Utsmani, yaitu al-harf, ijadah al-harf, ibdal al-harf, penulisan hamzah, al-fasal, wa al-wasal. Dua qiraat ditulis dengan salah satunya. Terima kasih. Dilanjutkan oleh Ustadz Imron. Baik, terima kasih Bu Imda. Alhamdulillah teman-teman, itu sejarah singkat tentang rasm Utsmani dan bagaimana rasm Utsmani yang awalnya tidak ada tanda baca, tidak ada tanda titik dan tanda harokat, dan akhirnya sekarang sampai kepada kita sudah ada tanda titik dan harokatnya, itu secara singkatnya. Nah, sekarang kita akan mulai bicara tentang bagaimana kaidah-kaidah menulis rasm Utsmani. Seperti kita belajar tentang qiraah sabah, itu ada kaidah-kaidahnya, pun tata cara penulisannya pun ada kaidahnya, supaya ketika kita menuliskan Al-Quran itu standar, semuanya sama, dan ketika orang membacanya pun bisa dipermudah. Karena dulu umat Islam hanya di sekitaran Mekah dan Madinah, terus mulai menyebar ke Syam, mulai menyebar ke Kufah atau Irak kita menyebutnya, mulai menyebar dan ke Mesir. Kalau tidak dituliskan dengan standar yang sama, akhirnya orang belajarnya jadi lebih susah, makanya dibuat standar yang sama. Nah, kita akan mulai bahas apa kaidah-kaidah tersebut. Dalam Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Iqan, karena kita tahu kalau kita bicara ilmu Al-Quran mau tidak mau harus pakai rujukan dari Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Jadi yang pertama, baik, kaidah yang pertama adalah hadzf al-harf, jadi membuang huruf. Jadi kalau ada tulisan-tulisan yang itu apa istilahnya, yang itu bisa, kalau bahasa kita itu boros tulisan, itu dipersingkat dengan cara membuang huruf-huruf. Apa saja yang dibuang? Ada huruf alif, ada huruf ya, dan huruf waw. Nah, bagaimana cara membuangnya? Nah, ini yang pertama, kaidah membuang huruf alif. Yang pertama, huruf alif dibuang jika berada setelah ya nida. Ya nida itu ya panggilan, seperti kalau kita dengar ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal kafirun, ya apakah ya yang ada memanggil, ya nida itu ya memanggil, itu namanya ya nida. Nah, gitu. Jadi nanti kalau ada huruf ya nida atau ada domir, atau domir itu kata ganti, nahnu, huwa, hum, kayak gitu, ada kata domir yang berupa kata ganti atau jamak mudzakkar salim, itu nanti beberapa hurufnya dihilangkan. Nah, kita ambil langsung contohnya biar tidak bingung. Jadi yang pertama ini kecil sekali tulisannya, semoga bisa melihat nih teman-teman di makalahnya. Jadi ini dari tulisan rasm imla'i. Rasm imla'i ini apa? Rasm imla'i itu tulisan yang berdasarkan atas vokal atau bahasa asli dialeknya. Jadi apa yang terucap itu yang langsung tertulis, itu rasm imla'inya. Jadi kalau kita lihat di sini rasm imla'inya itu ya ayyuhan nas, itu sebentar. Nah, itu setelah ya di rasm imla'i itu ada huruf alifnya ini ada alif ini ada alif ini. Nah, ini di rasm imla'i sebelum distandarkan di rasm Utsmani itu masih ada alifnya. Nah, di rasm Utsmani ini alifnya dihilangkan. Ini di sebelah sini. Nah, ini alifnya jadi hilang. Lalu fathahnya dipindah ke ya yang di belakang ya nida ini. Nah, ini memang kalau tulisannya tidak kelihatan, ini bisa dibesarkan nggak ya? Wah, ini sebentar. Saya cari, permisi, saya pindah ke sumber yang supaya bisa dibaca lebih besar. Yang saya sebentar. Nah, ini insya Allah bisa lebih besar. Saya besarkan, Nah, ini bisa lebih besar. Nah, ini terlihat ya di layarnya, jenengan semua terlihat, Baik, matur nuwun. Jadi ini yang pertama, ya ayyuhan nas, ini ada alifnya nih. Loh, ini ada alifnya nih. Ini ada alifnya. Lalu di rasm Utsmani alifnya dibuang. Nah, alifnya hilang. Terus huruf alifnya nanti pindah fathah di sini. Ya, alifnya pindah di sini. Di huruf ya. Jadi ini bisa dibilang kalau bahasa kita itu meringkas. Jadi ini kaidah rasm Utsmani yang pertama, yaitu membuang alif. Itu kaidah yang pertama. Atau yang kedua, sama masih membuang alif ketika itu masuk ke domir.
domir, kata ganti ini contoh anjaina. Nah ini kan kami, artinya kami atau kita. Nah ini ada huruf alifnya ini. Nah ini ada huruf alifnya. Di Rasm Usmani itu huruf alifnya dihilangkan, nanti diganti huruf fathah tapi tegak. Jadi kan kita sering lihat di sebagian kalau kita belajar tajwid dulu kan huruf alif di belakang fathah itu kan menunjukkan panjang 2 harokat. Nah ini huruf alifnya hilang, tapi nunnya ini nanti dikasih huruf fathah tegak yang sama, panjangnya 2 harokat. Jadi bacaannya tetap sama, cuman ya tinggal pindah ini doang. Nah ini contohnya alifnya hilang. Nah contoh yang ketiga ketika menghilangkan alif, ini jamak mudzakkar salim. Contohnya ini, khosirun ini kan ada alifnya ini. Nah, ini ada alifnya ini. Kho-nya ini ada alifnya. Nah, ketika di Rasm Usmani alifnya hilang, ini alifnya hilang terus diganti fathah huruf tegak. Nah, begitu. Itu contoh awal tentang kaidah membuang huruf alif. Ini nggih. Baik, selanjutnya membuang huruf ya. Ini membuang huruf ya. Membuang huruf ya, sebentar saya tunjukkan yang lebih besar. Sebentar. Nah, ini. Ini membuang huruf ya itu juga dibuang kalau di dalam Rasm Usmani. Kalau di sini kita lihat yauma yad'u ini ada sebentar ini kok sebentar kurang ke bawah. Ini maaf. Ini nggih. Wa sawfa yu'ti ini kan ada iya-nya ini. Wa sawfa yu'tillahi gitu kan ya. Nah, itu huruf ya-nya dibuang ketika itu fi'il bertemu dengan alif lam. Ada huruf alif lam gitu, itu ya-nya jadi hilang. Nah, contohnya ini. Wa sawfa yu'ti. Nah, ini alif lamnya jadi hilang. Kenapa kok bisa hilang? Karena kalau ketemu ketemu tasyid kan ya tetap dibaca tasyid kan ya. Wa yu'tillahi. Nah, ini alif lamnya jadi hilang. Wa sawfa yu'tillahi ini iya-nya jadi hilang. Mohon maaf. Ini iya-nya jadi hilang. Itu contoh membuang huruf ya. Lalu kaidah yang selanjutnya membuang huruf waw. Sebentar, ini sampai mana? Nah, ini membuang huruf waw. Ini saya pindah ke sini, membuang huruf waw. Nah, ini yauma yad'u ini kan ada wawnya di sini. Di dalam Rasm Usmani itu wawnya hilang, tinggal nanti domanya dibalik biasanya. Kan kalau mau panjang domanya tinggal dibalik. Yauma yad'u. Nah, ini salah satu kaidah dalam Rasm Usmani yaitu hadzf al-harf, membuang huruf. Tujuannya bisa jadi memang untuk meringkas dan ini distandarisasi oleh Rasm Usmani. Baik, lalu kaidah yang kedua adalah maaf ada yang kelewat, membuang huruf lam. Ini sebentar, di sini kelihatan nggak ya? Nyun saya semoga kelihatan. Nah, ini contohnya, membuang huruf lam. Jadi al-lail itu kan ada alif lam disukun sama lam yang satunya lagi. Nah, ini lamnya dibuang. Jadi nanti ini tinggal ada tasyid, diganti tasyid di sini. Nah, ini namanya meringkas, membuang beberapa huruf supaya jadi lebih ringkas, dan ini standarisasi oleh Rasm Usmani. Lalu yang kedua, kaidah kedua adalah sebentar. Nah, ini ziyadah. Kalau tadi hazf al-harf itu membuang huruf, ini sebaliknya ziyadah al-harf itu malah menambah huruf. Hurufnya ditambah. Contohnya apa? Nah, ini yang pertama. Menambah huruf alif. Saya perbesar nggih supaya bisa terlihat lebih besar di sini. Sebentar. Nah, ini. Di sini malaku ini kan ada sukunnya di sini. Malaku rabbihim itu harusnya ada sukunnya di sini tambah alif di sini. Nah, ini Rasm Usmani menambahkan alif. Jadi ada beberapa di dalam Rasm Usmani itu ada beberapa yang dikurangi, justru ada beberapa yang ditambah. Salah satunya menambah huruf alif. Di sini menambah huruf alif. Sebentar saya kecilkan supaya bisa dilihat. Nah, ini lagi. Contoh lagi ini menambah huruf alif setelah wawu jamak. Contohnya lagi sebentar. Ini bisa sebentar. Ini setelah lau ini sama dikasih huruf alif untuk menunjukkan menunjukkan jamak. Biasanya kan kalau di jamak itu kan kita belajar bahasa Arab, jamak kan kalau 2 atau 3 nanti ada hurufnya ya, kita bani dan sebagainya begitu. Ini sama juga lan nad'u, ini juga wawu terus ditambah huruf alif.
sama ini wawu terus ditambah huruf alif. Nah, ternyata tidak hanya ada penambahan alif, juga ada penambahan ya. Sebentar saya kecilkan lagi nggih. Ngapunten, ini saya kecilkan lagi. Nah, ini ada penambahan iya. Contohnya ini. Nah, ini. Nah, ini ada penambahan ya di sini. Yang awalnya tidak ada ya, terus ditambah satu ya lagi. Jadi di Rasm Utsmani selain ada pengurangan huruf, ada juga kaidah penambahan huruf. Baik, lalu yang ketiga, setelah kaidah penambahan huruf, ziyada al-harf, ada kaidah namanya ibdal. Ibdal itu badal, mengganti. Jadi ibdal al-harf artinya mengganti huruf. Apa itu? Jadi nanti ada huruf alif diganti wawu, ada wawu diganti alif, ada alif layina diganti huruf ya, ada ha diganti tanis. Kita ambil contohnya. Bismillah, semoga kelihatan besar ini ya. Sebentar. Ibdal. Oh, kelewatan. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya. Ini dalam Rasm Imla'i itu kita lihat ada tulisan as-sholah itu lamnya panjang itu karena ada, kalau kita nyebutnya lam alif ya, ada lam dan huruf alif yang menempel. Nah, di Rasm Utsmani itu ternyata huruf alifnya diganti dengan huruf wawu. Makanya as-sholah dengan, kalau kita sering nyebutnya sholawat itu kan berasal dari akar kata yang sama, huruf shad, huruf lam dan huruf ta. Ini alif diganti wawu. Sama di bawahnya juga sama, ini al-haya itu alif diganti wow, ini namanya ibdal, mengganti huruf. Lalu kaidah selanjutnya setelah ibdal al-harf adalah kaidah penulisan hamzah. Penulisan hamzah ini kita sering sekali lihat, kita akan sangat familiar lihatnya karena kita sering membacanya gitu kan ya, dibaca seperti alif. Contoh penulisan hamzah yang saya tak kecilkan lagi. Penulisan hamzah. Ini. Nah, ini penulisan hamzah. Saya besarkan lagi. Nah, ini hamzah kadang ini ya saya terus ya. Kadang hamzah ditulis dalam huruf alif. Nah, ini awal ini kan bacanya seperti alif, kita bacanya seperti alif. Ini padahal itu hamzah bukan alif, tapi ini hamzah yang ditulis seperti huruf alif. Kita sering sekali melihat ini. Lalu yang kedua, hamzah yang ditulis seperti bentuk huruf wawu. Nah, ini nih, kita bacanya bukan wawu tapi bacanya tetap hamzah. Yu'minuna gitu kan, kita tetap membacanya hamzah. Atau ada hamzah yang ditulisnya pakai bentuk huruf ya. Nah, ini nih contohnya. Malaika ini hamzahnya di sini ada tekuan di bawah kayak huruf ya, tapi tidak ada titiknya. Ini malaika gitu kan. Lalu yang terakhir, hamzah juga bisa ditulis tanpa bentuk. Nah, contohnya ini hamzah di belakang, tidak ada alifnya, tidak ada wawunya, tidak ada ya-nya, langsung diletakkan bebas. Nah, ini contoh penulisan Rasm Utsmani untuk kaidah penulisan hamzah. Lanjut. Al-fasl wa al-fasl. Apa itu? Memotong dan menyambung. Al-fasl wa wasl itu menyambung, memotong nyambung. Al-fasl wa wasl. Apa itu? Menyambungkan dua kata. Dan ini juga sering kita temui, Contoh, ini ada an dan la itu disambung jadi ala. Kita sering lihat tulisan-tulisan seperti ini. Kalau di seingat saya di surat Al-Fatir salah satunya itu mim dan nun dengan ma, mim dan ma itu disambung, mim ma gitu kan. Saya ingat saya di surat Al-Fatir. Ini juga contohnya hinama ini yang awalnya dilepas seperti ini akhirnya disambung, hinama disambung. Terus ini wa anma ini akhirnya disambung jadi wa amma, ini nunnya jadi hilang wa amma. Jadi ini kaidah untuk menyambung huruf al-wasl wal fasl. Nah, yang terakhir kaidah Rasm Utsmani adalah kalimat yang lebih dari satu bacaan qiraah
bisa jadi sampai 6 qiraah, itu boleh ditulis satu saja selama tulisan yang satu itu bukan qiraat syad. Ini salah ketik nih teman-teman. Ini pokoknya bukan termasuk qiraat syad. Syad itu qiraat yang meragukan. Kita ambil contoh gitu nih. Dalam mazhab itu, dalam salah satu mazhab kita membaca yukhadi'una, kho-nya ini pendek. Nah, ini kho-nya pendek ini dalam salah satu mazhab. Sedangkan dalam mazhab yang lain kita baca kho-nya panjang. Yukhadi'una itu boleh ditulis salah satu. Contohnya lagi ini yukadzibun, dalam mazhab yang lain yukadzibun ini pendek, tapi dalam mazhab yang satunya lagi yukadzibun itu kafnya panjang. Kita sering bacanya, contohnya lagi yang sering kita baca itu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu kita lihat ma-nya itu kan panjang, maliki yaumiddin itu kan ditulis panjang kalau di Al-Qur'an yang kita baca, karena kita pakai riwayat Hafiz kan nggih. Tapi dalam riwayat mazhab yang lain itu kan ma-nya pendek, dan itu boleh ditulis salah satu juga. Kita bisa bayangkan kalau Al-Qur'an ditulis dengan berbagai macam qiraat tidak selesai-selesai itu ya, bacanya orang bisa ngulang-ulang. Jadi ini adalah contoh ini adalah kaidah-kaidah tentang rasam usmani, bahwa ada 6 kaidah rasam usmani. Yang pertama adalah hadzf al-harf, yaitu mengurangi huruf. Yang kedua ziyadah al-harf, yaitu menambahkan huruf. Yang ketiga ibdal al-harf, yaitu mengganti huruf. Lalu yang keempat penulisan hamzah. Lalu yang kelima al-fasal wal fasal, menyambungkan huruf. Lalu yang keenam kalimat yang meskipun bacaan qiraahnya lebih dari satu, boleh ditulis salah satunya saja, asalkan bukan qiraat yang syad atau qiraat yang meragukan. Baik, untuk bab selanjutnya kami kembalikan lagi kepada rekan kami, Bu Indah. Kami persilakan. Terima kasih, Tad. Selanjutnya, hukum penulisan Al-Quran menggunakan rasam usmani. 1. Wajib, karena rasam usmani bersifat tauqif, meskipun menyalahi kaidah nafwu dan syaraf, dan mungkin mengakibatkan salah bacaannya bila tidak diberi harokat, apalagi bagi orang awam. Pendapat ini banyak diikuti oleh jumhur ulama salaf, dan di antaranya Malik bin Anas, Yahya, Ahmad bin Hambal, Abu Amr, dan Muhammad al-Sakawi. Next. 2. Tidak harus, sebab hal itu tidaklah tauqif, akan tetapi hanya redaksi terminologi atau sekedar istilah pola penulisan yang direstui oleh Khalifah Utsman. Dengan demikian, penulisan Al-Quran bebas dengan mengikuti kaidah Arabiah secara umum tanpa harus terikat dengan rasam usmani, terutama bagi yang belum begitu mengenalnya. Pendapat ini diutarakan oleh Al-Qadi Abu Bakar Al-Bagilani dalam kitabnya Al-Insar, Abu Abdurrahman bil Khaldun dalam mukadimahnya, dan sebagian ulama kontemporer. 3. Al-Quran adalah bacaan umum, harus ditulis menurut kaidah Arabiah dan sarfiyah. Akan tetapi harus senantiasa ada mushaf Al-Quran yang ditulis dengan khas rasam usmani sebagai barang penting yang harus dipelihara, dijaga, dan dilestarikan. Next. Terima kasih. Itu adalah makalah dari kami. Apabila ada pertanyaan atau koreksi, monggo. Monggo Bu Maulidah, monggo dipersilakan Bu Maulidah. Sebentar ya, di tempat saya lagi ada. Oke, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidah.
Saya juga mengucapkan mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa taqabbal ya karim. Saya akan nggak menyanggah, nggak juga. Saya hanya memberi saran atau mengkritisi dari proses penulisan makalah jenengan. Itu kalau dari sisi penulisan makalah kok kayaknya kurang detail gitu nggih. Dari definisinya Rosem Usmani, kalau ya menurut saya ya, karena saya backgroundnya bukan dari pondok, juga bukan ustadzah, juga bukan, ya itulah orang umum, nggak tahu apa itu Rosem, apa itu Usmani. Kalau Usmani insya Allah saya tahunya itu mushaf Al-Quran yang diterbitkan pada masa pada masa sahabat Rasulullah, ya, yaitu ada mushaf Usmani. Kalau di Mekah itu panduannya itu yang saya tahu. Jadi tolong makalahnya lebih detail, apa itu definisi ya, dari definisi, dari pembahasan dari awal itu dasar teorinya, definisinya apa Rosem itu apa, Usmani apa. Yang saya tahu Rosem itu adalah ejaan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ejaan sesuai dengan EYD. EYD itu apa ya? Ejaan yang disempurnakan. Jadi ada ejaan itu lama, ada ejaan baru, kemudian ada ejaan yang disempurnakan. Seperti penjelasan yang di belakang yang disebutkan sama Bidan Winda itu tadi, Bu Winda, kan supaya tidak ada tujuan hukum dari penulisan itu seperti ini dijelaskan itu tadi detail, itu supaya tidak ada kekeliruan dari cara membaca, penafsiran dan sebagainya. Tapi dari yang saya kritisi dari runtutan atau lebih detail dari definisinya apa. Kalau sejarahnya sudah ada, kaidahnya ada. Kaidah ini dalam itulah yang kita semua tahu dan kita semuanya hafal itu dalam Al-Quran itu ya surat Al-Fatihah. Kalau dalam surat Al-Fatihah ayat yang ini itu ayat yang mana gitu ya? Yang disempurnakan dari imla, Rosem imla'i itu apa maksudnya gitu nggih. Saya pun terus terang saya nggak ngerti sama sekali, saya nggak ngerti. Kemudian kalau dalam surat Al-Fatihah itu tadi imla'inya bagaimana, Rosmaninya bagaimana, dengan kaidah-kaidah itu tadi, kemudian hukum-hukumnya, hukum bacaannya itu tadi yang sudah dijelaskan. Itu sih kalau menurut saya hanya secara ini aja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Bu Siti Maulida, ini nasihat yang sangat membangun. Nanti kami benarkan lagi, kami tambah lagi di definisi. Ya, sepertinya definisinya kelewatan itu, belum terketik ya, ngapunten ini kami yang salah. Terus yang kedua, contoh-contoh misalnya kaidah ini ada di surat apa, kaidah ini ada di surat apa, di makalahnya ada. Memang tidak ditampilkan di PPT-nya, tapi di makalahnya ada. Jadi hadaf al-harf itu nanti ada di surat apa itu contohnya ada di makalahnya, dan memang belum ditampilkan di PPT. Memang itu ada. Ini benar saya salah, ngapunten. Saya bukan penghafal Al-Quran, saya juga nggak hafal Al-Quran dari sana. Yang saya hafal itu adalah surat Al-Fatihah, yaitu wajib ya, karena kan dalam sholat selalu baca itu dan di mana-mana kan selalu dibaca itu. Contoh di dalam surat Al-Fatihah aja gitu loh Ustaz, gitu kan jadi lebih mengena gitu, langsung istilahnya langsung terekam di dalam ini. Karena kan kita sudah terbiasa membaca surat Al-Fatihah. Kalau imla'inya bagaimana? Rosem Usmaninya bagaimana gitu? Ejaan secara dialek seperti yang dijelaskan Ustadz Marzuki tadi ya. Kalau Rosem imla'i itu kan dialek. Kalau Rosem Usmani itu kan yang sebagai panduan yang harus di ejaan yang patennya lah. Kayak kalau di Indonesia itu EYD-nya sesuai KKB gitu. Gitu nih. Nggih. Ngapunten kalau ada salahnya ya. Terima kasih. Baik, matur nuwun Bu Maulida. Jadi kalau apa yang kami dapatkan itu Rasem Usmaninya, contoh yang kami dapatkan Rasem Usmaninya itu kaidah tentang penulisan
penulisan satu kiroat untuk kiroat yang banyak. Kami belum mendapatkan contoh Al-Fatihah di literatur yang kami baca. Kami belum mendapatkan contoh Al-Fatihah dari rasem imlainya. Jadi yang kami dapatkan tadi contohnya itu surat Al-Fatihah dengan contoh satu tulisan kiroat mewakili kiroat yang lainnya begitu. Jadi kita belum dapat rasem imlainya. Itu yang pertama. Jadi kami belum dapat rasem imlainya tentang surat Al-Fatihah, kami belum dapat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini Mas Abdurrahman Nafis tadi bertanya, ini tadi yukadzibun kok berubah jadi apa yukadzib itu kok literaturnya dari mana Ustadz? Ini saya dapat dari buku judulnya kajian ringkas. Sebentar ya, saya tunjukkan. Sebentar. Ini saya dapat dari buku kajian ringkas seputar Al-Quran dan Rasem Usmani, ditulis oleh Haji Asmuni M. Nur. Dalam bukunya, sebentar. Di dalam bukunya Dr. Yasin Sakho ini pun saya sempat menemukan yang sama. Jadi alifnya dibuang saat itu kan, G? Alifnya dibuang. Begitu, Mas Abdurrahman Hafiz, G. Saya dapatnya itu. Monggo ada lagi yang mau ditanyakan, monggo dipersilakan. Matur nuwun Mas. Bertanya, Ustaz. Nggih, monggo. Mengenai penjelasan jenengan tadi, kami menjelaskan tentang ketentuan RU Rasem Usmani. Nah, ada prakteknya mushaf kita yang kita ketahui, mushaf Indonesia itu tidak menggunakan ketentuan Rasem Usmani itu. Nah, kenapa itu? Mushaf Indonesia dengan mushaf cetakan Madinah itu berbeda. Kenapa kok mushafnya kita itu tidak menggunakan ketentuan yang jenengan jelaskan? Terima kasih. Ini sepengetahuan saya, nggih. Sepengetahuan saya sempat baca sejarahnya, gitu. Saya sempat baca di buku yang sama yang saya tunjukkan tadi. Mana tadi? Di ini kajian ringkas seputar Al-Quran dan Rasem Usmani di buku yang ditulis Haji Asmuni M. Nur ini, saya sempat baca itu bahwa dari kalangan agamawan, dari kalangan agamawan kita itu mengikuti judul dan mu'alifnya. Tadi sudah saya sebut, Mas. Sebentar Mas Abdurrahman Hafiz. Jadi saya sempat baca sejarahnya bahwa para agamawan kita itu mengikuti pendapat yang ketiga, bahwa kalau bahwa penulisan Rasem Asmani ini tidak wajib. Pendapat ketiga tadi disampaikan oleh Bu Winda kan ngomong kalau penulisan Rasem Asmani ini tidak wajib, tapi tetap harus ada penulisan itu sebagai contoh standar sebagai ilmu yang dilestarikan. Dan yang kita ketahui ternyata Indonesia itu ikut pendapat yang itu, dari yang saya pahami, ikut pendapat yang itu. Jadi kenapa kok Indonesia tidak mengikuti Rasem Usmani? Dari yang saya pahami ya, ketika saya baca itu ternyata alasannya itu rata-rata tidak mengikuti pendapat yang mewajibkan. Apalagi kalau kita baca yang disampaikan Bu Winda tadi, Syekh Izzuddin bin Abdissalam itu yang moderat sekali. Beliau mencontohkan bahwa Rasem Usmani itu tidak wajib, dan rata-rata orang Indonesia dari yang saya pahami, para guru-guru kita ini banyak mengikuti pendapatnya Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Begitu. Nah, untuk Mas Abdurrahman Hafiz kayaknya tadi sudah dijelaskan deh sama Bu Winda bahwa Rasem Usmani ini kadang malah kadang menyalah
apa itu ya, menyala, kadang tidak nyambung dengan nahwu sorof. Tadi ada ya, sebentar saya ulang. Ini Bu Winda tadi sudah menjelaskan, penulisan Rasul Utsmani ini kadang memang tidak sesuai dengan nahwu sorof. Makanya ketika jenengan Ustaz itu kan fi'il mudhari gitu kan ya. Tidak nyambung dengan fi'il mudhari. Ini sebentar tadi ada di beliau ini sebentar. Nah, ini. Meskipun khat tersebut menyalahi kaidah nahwu sorof. Jadi memang salah satu ciri khasnya seperti itu, Mas Abdurrahman Hafiz. Begitu. Monggo ada yang ditanyakan lagi? Ngapunten Ustaz, Zuki. Menanggapi yang tadi, jenengan yang jawab tadi, mengenai tidak wajibnya menggunakan Rasul Utsmani dalam hal penulisan. Tapi untuk mana ya? Ini berpengaruh nanti waktu kita mewasolkan bacaan. Nah, itu kan kalau misalnya di satu Indonesia itu tidak terdapat jelas itu mengenai hamzah yang asli sama yang baru datang, yang bisa kita katakan hamzah wasol sama hamzah kotok. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap ketika kita mewasolkan bacaan, menyambung bacaan dari ayat satu ke ayat selanjutnya itu. Nah, itu bagaimana? Baik. Bukankah yang tadi dicontohkan di atas bacaannya sama semua, nggih? Meskipun tulisannya berbeda. Sama gimana maksudnya? Contoh, ketika ketika ada alif lam, saya ulang lagi ya, saya tampilkan lagi sebentar. Kok hilang? Sebentar, ini screen-nya hilang. Sebentar nggih. Ini dia. Iya. Nah, ini contoh. Ini kan bacaannya sama, meskipun tulisannya berbeda. Ya Allah. Sebentar. Ini aja. Ini tadi halaman mana? Saya lupa. Sebentar. Contoh yang paling awal, paling enak. Nah, ini. Ini terlihat kah teman-teman? Ini terlihat nggih? Ya. Nah, ini contohnya ini. Ini ya ayuhannas, ini kan alifnya ada di sini. Ini loh, alifnya ada di sini. Terus akhirnya alifnya dibuang, terus huruf alif ini berpindah ke huruf ya-nya. Tapi yang saya tanyakan bukan itu, Ustaz. Yang mana nggih? Ini mengenai maksud Fasal. wasol. Ketika kita menyambungkan dari ayat satu ke ayat lainnya, itu nggak bisa. Maksudnya, contoh aja di Al-Fatihah. Saya ngapunten, jenengan kenapa sudah membandingkan mushafnya Indonesia sama mushaf cetakan Madinah? Saya nggak pernah buka cetakan Madinah. Punya sih, tapi nggak pernah buka. Cetakan Madinah nggak pernah buka. Punya. Oh gitu, oke. Ya betul gitu. Contohnya gimana? Untuk mewasolkan bacaan Al-Fatihah misal, nih, dari ayat 2 sama ayat 3, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, itu kan kalau misalnya diwasol, dibaca disambung ayat 2 sama 3 itu al-alamin arrahmanirrahim, jadi baca ar-rahmanirrahim yang ayat ketiga itu kan tidak dibaca alifnya itu tidak dibaca fathah di sana. Jadi bukan kelebur ya, jadi kayak al-alamin ar-rahmanirrahim begitu. Jadi bacanya itu disambung. Nah, kalau misalnya di mushaf cetakan Indonesia itu tuh tidak ditulis jelas mengenai ini tuh hamzahnya itu wasol atau hamzah kotok, hamzah asli begitu. Saya nanti coba ngecek nih. Saya mohon maaf, saya belum pernah ngecek. Saya tidak pernah ngecek. Saya punya mushaf Madinah pas pulang umroh kemarin, punya dikasih. Tapi tidak pernah ngecek. Ngapunten. Mohon maaf, saya tidak bisa jawab. Saya tidak pernah ngecek. Mohon maaf.
Ya, terima kasih Ustaz. Ngapunten Ustaz, mungkin saran saya itu tadi makalahnya bisa dibenari dari sistematik penulisan makalah. Jadi kalau jenengan mengikuti sistematis penulisan makalah, insya Allah pertanyaan saya juga pertanyaan Ayunin Nazila, saudari Ayunin Nazila ini akan terjawab karena sistematis itu akan istilahnya apa ya sudah terinci semua. Insya Allah makalah jenengan sudah saya baca dan sudah saya teliti. Insya Allah itu belum ada definisi rosem itu apa, usmani itu apa, rosem imla'i itu apa. Kalau dalam saya sebagai orang awam nggak ngerti. Saya baca dan saya cari sendiri rosem itu apa. Rosem itu adalah ejaan. Kalau dalam bahasa Indonesia ada ejaan itu apa. Kalau dalam bahasa Inggris, karena kan Al-Quran ini seluruh dunia bisa ya. Ada kan, sudah maksudnya ininya diterjemahkan dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Jepang, dalam bahasa Korea, dalam bahasa apapun ada gitu. Supaya penerjemahannya itu tidak keluar dari otentik dari Al-Quran yang asli sesuai ini, itu kan ada gitu. Meskipun terutama rosem itu berarti ejaannya harus benar gitu kan, supaya maknanya nggak beda gitu dalam menafsirkan. Jadi kalau jenengan ini disempurnakan penulisan makalahnya, insya Allah nanti jelas semua. Dan kalau saya menurut saya insya Allah kalau makalahnya itu bagus bisa dijadikan buku, bisa diterbitkan dan orang itu akan membaca itu mengerti dari A sampai Z-nya itu menjadi istilahnya tambahan ilmu, dari yang nggak ngerti jadi ngerti, dari yang nggak tahu jadi tahu gitu, dan lebih memahami. Terutama secara pribadi saya pun belajar dari nol gitu, dari nol banget gitu, yang nggak ngerti apa itu rosem, apa itu usmani, apa itu benda itu. Kalau saya baca makalah yang nggak jelas ya saya cari sendiri gitu. Meskipun makanya saya bisa ngasih jenengan masukan itu karena saya rasa jenengan perlu menyempurnakan makalah ini supaya penjelasan jenengan, kalau secara penjelasan jenengan sudah detail gitu ya, kayak jelasin tadi mulai fasal al-wasal itu juga udah detail, mulai dari kaidah-kaidahnya detail. Tapi secara makalah nggak ngerti kalau nggak jenengan jelaskan gitu. Terus pertanyaan dari saudara apa yang di chat tadi itu pun juga gitu loh. Kalau jenengan sudah tuliskan di dalam makalah itu dari buku mana, jenengan waktu menjelaskan pun maksudnya pembaca nggak akan, atau audien yang sudah baca pun nggak akan menanyakan itu gitu. Karena jenengan sudah ada di dalam makalahnya. Saya pun tadi sebetulnya juga tergerak pengen tanya, ini ambilnya dari mana ya? Karena beberapa ada buku yang saya nggak temuin itu gitu. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Maulida. Jadi tadi sarannya insya Allah kami perbaiki tentang definisi. Memang definisinya memang belum ditulis di situ. Kalau Pak Abdurrahman Hafiz tadi kan sudah bilang beliau terlambat masuk. Jadi sebenarnya sudah dijelaskan sama Bu Indah tentang itu kan tidak sesuai dengan nahu sorof. Bu Indah tadi saya sebutkan memang kaidahnya tidak sesuai dengan nahu sorof kalau penulisan Hasyim Usmani, dan itu tertulis, baik itu di PowerPoint pun tertulis di makalahnya, itu tertulis semua ada. Tadi sudah dibaca oleh Bu Indah juga. Sepertinya beliau datangnya terlambat dan beliau mengakui di chat tadi kalau datangnya terlambat. Kalau tentang definisi memang betul, ini kami kelepasan definisinya belum tertulis. Harusnya dari awal definisi dulu, karena kalau definisinya tidak dijelaskan ya betul jenengan orang jadi bingung akhirnya. Ya ini kesilapan kami, nanti kami perbaiki untuk menambahkan definisi separuh biar strukturnya lebih enak dibaca. Matur nuwun Bu Maulida. Oke, sami-sami Pak Ustaz. Monggo silakan, ada lagi ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, agar pemahaman kita jadi lebih baik, agar belajar kita lebih terarah, mari kita mendengarkan penjelasan yang lebih detail, yang lebih komplit, yang lebih lengkap tentang bagaimana Hasyim Usmani dari guru kita. Yang kami hormati Ustadz Azibur Rahman MAG, kami persilahkan.
Baik, terima kasih Ustadz Marzuki dan Ustadzah Winda. Jadi nyebutnya antara Ustadz dan Ustadzah jadinya ini. Adalah kalau Ustadz itu kalau di Arab itu profesor ya. Kalau di sini pokoknya seperti biasa Ustadz. Baik, teman-teman sekalian, saya cukup senang dengan diskusi yang produktif ya. Artinya ada pola masukan. Tadi dua hal yang saya sebutkan adalah kita harus mempertanggungjawabkan secara akademis apa yang kita tulis, dan tentu juga mempertanggungjawabkan secara argumentatif terhadap apa yang kita sampaikan, kan gitu. Itu dua hal yang saya kira tadi sudah cukup tadi Mbak Maulida ya, itu juga cukup keras itu, artinya berkali-kali diucapkan Mas Ustadz Marzuki ya katanya harus ada revisinya, harus ada revisi dalam definisi. Definisi itu penting biar tidak salah jalan kan gitu. Makanya kalau teman-teman dalam penulisan artikel atau laporan penelitian atau mungkin lebih tingkatnya lebih tinggi lagi disertasi ya, Skripsi, Ustaz. ya skripsi, tesis atau disertasi pasti ada penegasan judul yang itu untuk memberikan teritori biar tidak bias terhadap pemahaman yang akan dibahas begitu. Tapi prinsipnya adalah tadi sudah menguasai sekali Ustadz Marzuki dan Bu Winda. Baik, teman-teman sekalian, saya cuma mungkin mencuplik aja beberapa hal penting kenapa kita perlu membahas Rosa Musmani. Ini yang akan menjadi tolak ukur gitu atau landasan utama kenapa kita sebagai insan akademis di bidang Al-Qur'an dan tafsir itu mesti mengetahui sejarah dari Rosa Musmani. Kita tidak bisa berpaling begitu ya dari kondisi atau realita pada saat Al-Qur'an, khususnya pada saat Rasulullah wafat, dengan banyaknya sekali orang yang masuk Islam bukan dari kaum Arab atau yang kita sebut sebagai Anjami, itu pasti menimbulkan konflik konflik interest ya, yang terjadi antar para sahabat dan juga tentu para orang yang baru masuk Islam, karena memang perbedaan dari sisi pola baca dan juga tentu pengetahuan terhadap bahasa Arab. Apalagi memang Al-Qur'an yang ditulis pada zaman Rasulullah, yang ditulis oleh Zaid bin Sabit kemudian sama sahabat-sahabat yang lain, itu memang tulisan asal yang tidak memiliki penunjuk atau sign dari harkat ataupun kemudian dari noktoh untuk hurufnya, sehingga ini juga menjadi salah satu poin gitu. Jadi pertanyaannya, apakah Rosa Musmani harus sesuai dengan ilmu Nausoro? Pertanyaannya dibalik sebenarnya, lebih dulu mana Nausoro dengan Al-Qur'an, kan gitu sebenarnya. Ini yang menjadi penting, bahwa Nahusorof itu prinsipnya adalah mengambil dari pola bacaan Al-Qur'an. Kan gitu, penentuan sakal dan lain itu kan belakangan, kan gitu ya. Sehingga jawabannya mesti Al-Qur'an dulu yang kemudian didahulukan. Ada beberapa kaidah-kaidah dari gramatika bahasa yang berbeda nanti, apalagi Al-Qur'an. Syair saja teman-teman sekalian, kalau kita belajar bahasa Arab misalnya, ada beberapa kaidah gramatika bahasa dalam bahasa Arab yang tidak diatur atau yang dilanggar lah secara dalam tanda kutip ya, dilanggar oleh syair gitu. Jadi prinsipnya adalah entah yang imla'i ataupun nanti yang yang Usmani, itu semuanya adalah untuk mempermudah. Jadi setidaknya ada beberapa hal lah kenapa kemudian Rosa Musmani itu perlu dipelajari. Tadi pertanyaannya, apakah kemudian masih penting Pak kita paham sekarang? Di siang lain kita sudah dapat mushaf nih. Hari ini teman-teman mau baca mushaf model apapun sekarang ada, mau model yang di Indonesia, mushaf Indonesia, atau nanti tadi ada yang nyebut yang mushaf di Madinah ataupun yang cetakan Madinah, atau mungkin mushaf di luar negeri, di Malaysia dan lain. Maka ini penting nanti untuk mengetahui. Pertemuan berikutnya kita akan bahas itu. Kalau nggak keliru ya, kita akan bahas berkaitan dengan mengenal model mushaf. Apakah nanti mushaf yang kita baca itu mesti sesuai dengan Rosa Musmani? Nah, itu prakteknya nanti akan kita lihat. Banyak sekali pola-pola yang dianggap memiliki perbedaan secara secara penulisan yang
tentunya tidak mengubah dan juga tidak mereduksi dari pemanaan tafsir dalam setiap pembacaan dan perbedaannya itu. Oke, satu hal bahwa kita mengetahui pada saat itu perbedaan bacaan. Misal gini, ini di sejarahnya kita akan sering ketemu dengan istilah bahwa Pak orang dalam sejarahnya penduduk Syam kalau baca Al-Quran itu lebih banyak memakai model bacaan dari Ubay bin Ka'ab, gitu kan. Orang Kufah kalau baca Al-Quran pada saat itu ya, itu lebih banyak menggunakan modelnya Abdullah bin Mas'ud. Itu sejarahnya. Kemudian orang Basrah misalnya itu ketika baca Al-Quran memakai model dari Abu Musa Al-Asy'ari dan juga beberapa mushaf lainnya lah, termasuk di Damaskus misalnya itu ada siapa itu ya, Abu Darda ya, kalau Abu Darda itu ini juga menjadi penting. Teman-teman sekalian, kita belajar pada sejarah bahwa bagaimana Nasrani dan Yahudi ya, mereka kemudian muncul perjanjian lama, muncul perjanjian baru, muncul Bible, muncul model yang lain. Ini sekedar analogi, tapi bukan pada substansinya ya, bahwa potensi perbedaan itu akan berpengaruh terhadap substansi gitu loh. Bacaannya kalau misalkan nanti berbagai macam model, maka nanti akan berpotensi terhadap perbedaan berikutnya. Ini yang ditakutkan. Sehingga betul sekali salah satu yang kemudian disampaikan oleh Hudzaifah ya, oleh Hudzaifah kepada Abu Bakar, ini sebaiknya harus ada nih suhuf atau mushaf yang memiliki bacaan yang sama. Gitu. Walaupun pada saat Abu Bakar masih ditentukan. Ketika kemudian di zaman Utsman kemudian ditentukan dengan model yang apa. Pak, ini kita tidak bisa menghindari teman-teman sekalian. Kalau teman-teman belajar atau mungkin nanti boleh bacalah bagaimana pandangan kaum orientalis ya. Ada sebuah pemahaman namanya orientalisme, sebuah kelompok, kalau kita bisa bilang kelompok, atau mungkin sebuah produksi keilmuan dalam bidang keislaman yang diinisiasi oleh orang-orang non-Islam atau nonis yang belajar agama, belajar Islam, tapi tujuannya untuk merobohkan Islam, yang kita sebut sebagai kaum orientalis. Mereka mempertanyakan betul bagaimana kemudian proses tadwin, kodifikasi Al-Quran yang dilakukan oleh Utsman. Kita nggak bisa menghindari bahwa ada beberapa model perbedaan macam, misalkan dari logat ya, dari dialeknya ya, kita ngomong dialek, dari dialeknya yang asli Mekah gitu, yang dari Quraisy ya, suku Quraisy, atau mungkin non Quraisy. Ini ada perbedaan. Diserang itu ada tuh pembakaran terhadap mushaf Abu Bakar, ada tuh pembakaran terhadap mushafnya Siti Aisyah misalnya. Itu fakta dan itu sejarah. Kita nggak bisa memungkiri teman-teman sekalian. Nah, tapi itu dilakukan alasannya salah satunya adalah biar tidak ada potensi perbedaan-perbedaan yang mendasar. Di mana yang benar, Pak? Di mana yang benar? Yang benar tentu adalah kalau kita berbicara lebih ikut kepada yang mufakat, dan itu ikut yang mutawatir, sehingga tidak ada keraguan-keraguan lagi pada kita semua bahwa yang kita baca hari ini adalah bukan mushaf yang sebenarnya. Untuk menghilangkan itu tentu ada kebijakan-kebijakan. Walaupun tentu tidak bisa ya bahwa sejarah kita mengikuti pada pemahaman umum misalkan bahwa sejarah itu ditulis oleh pemenang, bukan. Kalau dalam sejarah pemikiran dalam proses penulisan Tadwin Al-Quran ini sudah ada ada proses-proses yang memang disepakati sehingga tidak ada potensi untuk istilahnya itu kontroversi begitu di antara para pendapat ulama. Walaupun ada, itu adalah sebuah keilmuan, bukan kepada substansi sehingga yang merubah terhadap perbedaan bacaan yang lain. Itu yang tentu sangat diperhatikan dalam proses penulisan Rasam Utsmani. Rasam Utsmani ini
teman-teman sekalian, ini sebenarnya bisa dibilang itu sebagai garis sebagai garis akhir lah. Walaupun misalnya nanti ada perbedaan begitu, beberapa penulisan dan lain-lain itu biasanya ada penjelasan atau ada keterangan sehingga tidak jauh berbeda, kurang lebih tidak jauh berbeda dengan yang sudah diberlakukan dalam kaidah-kaidah Rasul Usmani. Saya kira itu ini adalah kalau dalam mabahis ya, dalam kitabnya Manhul Khoton itu, jadi sejarah kemudian kenapa ada istilah Rasul Usmani lil Mushaf ya, itu untuk menyempurnakan agar perbedaan itu tidak kemudian meluas sehingga tidak merasa di Kufah ada sendiri, di Basrah ada sendiri, itu yang pengen dihilangkan. Saya kira itu prinsip dasarnya, dan kalau tadi soal teknis dan bacaan-bacaannya tadi sudah cukup banyak dari pemateri. Ada yang ditanyakan ke saya?